Supervisi Akademik. Makasih ya Bu sebelumnya atas waktunya Ibu bersedia untuk di Supervisi Akademik. Nah, nanti Ibu jam pelajaran keberapa ya mau mengajarnya? Jam ketiga keempat. Oh, jam ketiga keempat. Di kelas Ibu itu berarti memegang mapa matematika. Ya, kita ada percakapan dulu ya sebentar Bu. Nanti tujuan pembelajarannya Bu? Kebetulan sekarang mau pembahasan pembelajaran materi sistem persamaan linier. Ya. Jadi mau membahas tujuannya itu siswa peserta didik semuanya bisa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linier dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, bagus sekali. Terus menurut Ibu bisa diidentifikasi enggak selama ini bagaimana sih anak-anak pembelajaran matematika mengenai tadi apa ya? Sistem pertidaksamaan linier. Ya, sebelumnya kan ada persamaan dan pertidaksamaan dulu. Di situ dasarnya dulu sebelum masuk ke sistem pertidaksamaan linier, dan karena mungkin banyak faktor ya, jadi saya harus mempersiapkannya juga, strategi pembelajarannya juga harus yang disesuaikan dengan karakter siswa di kelas juga. Terus alat peraganya juga harus ada. Yang bersihnya sudah diterangkan tadi, dan tinggal kalian menyelesaikan tadi ya. Alhamdulillah tadi Ibu udah selesai ya nih pembelajaran di kelas. Terus saya ingin coaching sebentar Bu ya, minta waktunya tadi setelah Ibu pembelajaran di kelas selama 2 jam pelajaran Bu. Iya. Gimana nih menurut Ibu perasaannya Ibu setelah tadi pembelajaran di kelas? Tadi setelah pembelajaran mungkin karena ini ya masih belum semuanya bisa memahami materi itu ya, jadi anak-anaknya masih tetap aja begitu ya menggunakan strategi baru juga, belum mencapai target yang diinginkan begitu ya. Melihat tadi pembelajaran mungkin perlu waktu, keburu habis waktunya tadi jadi sebentar begitu ya, jadi anak-anaknya belum bisa, mungkin kalau ditambahkan waktu mungkin atau pertemuan berikutnya insya Allah bisa berubah gitu ya. Cuman target untuk hari ini belum tercapai ya. Apa yang saya rencanakan, saya dibuat strateginya itu belum sesuai dengan harapan. Jadi masih ada siswa bahkan sama sekali tidak paham begitu ya, diberikan ini juga tetap aja mereka itu masih pada bingung begitu ya. Terutama ketika diberikan soal cerita gitu, aplikasinya itu. Jadi anak-anak tuh merubah ke model matematikanya itu susah gitu ya. Jadi dari soal cerita kan biar dalam kehidupan sehari-hari kan menggunakan kalimat-kalimat ini ya, cerita begitu ya, bahan ceritanya. Jadi harus anak-anak itu sebelum menyelesaikan soal itu harus mengubah dulu ke model matematikanya gitu baru. Nah kalau yang sudah paham langsung bisa menyelesaikan gitu, jadi langsung bisa mengubah. Tapi kalau yang belum jangankan menyelesaikan rumus begitu, menggunakan rumus, mengubah ke bentuk matematikanya juga sulit gitu ya. Menurut Ibu itu hambatannya apa sih Bu? Mungkin saya menyadari mungkin karena kurangnya alat peraga gitu ya, untuk disampaikan ke anak-anak. Kalau anak-anak kan sukanya kalau ada bentuk yang konkret gitu ya, bentuk konkret, atau bisa saja kita keluar gitu survei ke warung-warungnya gitu ya. Jadi siapa gitu dari siapa ya praktek gitu ya. Jadi mungkin bisa lah disesuaikan itu rencana kedepannya. Saya bisa gitu ya, tidak di dalam kelas tapi diaplikasikan langsung gitu ya. Jadi siapa yang beli penggaris berapa gitu, beli
hapus berapa, nanti disatukan X dan Y-nya, Iya. diaplikasikannya X-nya apa, Y-nya apa. Iya. Jadi rencana tindak lanjutnya Ibu Itu akan apa? terjun, maksudnya teh langsung Langsung dipraktekkan gitu. Jadi dipraktekkan. ke toko-toko atau kemana gitu ya, yang Iya, jadi iya. kita jajan tapi sambil belajar matematika gitu ya, kita mengunjungi supermarket atau apa. Rencananya begitu, tapi kendalanya di sini kan segi faktor ekonomi juga, anak-anak jarang yang kan bawa uang banyak begitu ya, terus terus siswanya juga kadang sulit mungkin kalau yang misalnya belanjanya dibatasi begitu ya, jadi kan kalau jajan seenaknya mah mudah, tapi kalau dibatasi dan diberi waktu gitu, dalam waktu itu sulit juga gitu ya dari anak-anak. Tapi mudah-mudahan lah itu dengan cara praktek seperti itu dia bisa memahami. Iya. Jadi menurut Ibu yang lebih perlu dikembangkan gitu ya, tadi kan rencana tindak lanjutnya seperti Ibu itu tadi ya, ingin selalu langsung dipraktekkan di lapangan seperti apa, yang lebih ingin dikembangkannya seperti apa? Dalam hal apa gitu ya, dalam buat ke anak, ke siswanya agar lebih tadi memahami, iya, dan juga lebih bisa mempraktekkan, iya, yang ingin mungkin strategi lain. Strategi lain. Oh iya, strategi dirubah lain. lagi strateginya gitu. Iya. Ya saya pikirkan lagi yang sesuai tepat gitu ya ke Iya. dengan siswa yang ada sekarang. Ibu selama ini mencari strategi pembelajarannya, opsi lain atau alternatif lain itu biasanya Ibu gimana? Saya suka searching gitu ya, gitu. terus tanya-tanya ke rekan di MGMP Oh, gitu iya. ya. Terus gimana caranya kalau materi ini anak-anak bisa cepat paham gitu ya. Oh, iya. Seperti materi apa sekarang peluang, atau materi apa yang sesuai dengan karakteristik di sekolahnya gitu. Iya. Kadang ada yang di kampung dengan yang di kota kan beda gitu ya. Iya. Jadi alat pembelajarannya ada yang lengkap, ada yang tidak. Iya. Jadi saya suka kalau ini cocoknya kalau di daerah saya bisa dengan menggunakan apa begitu ya. Jadi strateginya pertama begini. Jadi saya suka ngobrol gitu ya, atau ini dengan komunikasi dengan rekan-rekan sesama guru matematika gitu ya. Baik, bagusnya berarti di MGMP ya ada komunitas. Kadang suka lihat di sekolah lain juga begitu ya. Studi banding. Dibandingkan begitu. Jadi suka kirim dong videonya lagi pembelajaran materi ini. Gitu ya. Jadi suka dilihat, oh begini. Kadang mah lihat di YouTube juga saya praktekkan, ternyata ada yang berhasil, ada yang tidak begitu. Oh iya, tadi kata Ibu kan ada yang berhasil, ada yang tidak Iya. gitu. Terus untuk mencapai atau tahu tingkat keberhasilannya itu ukurannya seperti apa menurut Ibu? Dari nilai siswa. Dari Nah, nilai. Jadi kognitif gitu ya? Iya, Bu, ya? jadi nilai siswa Apa? juga Itu ini tes juga tulis gimana? apa? Nilainya dari tes gimana? Tes tulis atau apa? Tes tulis Gimana? dan tes lisan juga. Oh, tes Kadang lisan. saya suka tes lisan biar anak-anak tidak ini spontan begitu ya. Jadi tidak, kalau tes tulis rawan untuk nyontek begitu ya. Dan dia sekarang mah sudah lebih pintar, langsung membuka itu ya, buka medsos begitu. Jadi kalau spontan saya tunjuk atau saya panggil ke depan, mereka tidak bisa berkutik apa-apa gitu, karena satu orang harus berhadapan dengan saya. Jadi kalau lebih ke penilaian diagnostik gitu Iya. ya di awal pembelajaran. iya, jadi gitu kalau ya, anak-anaknya sudah mampu menjawab, berarti itu sudah memahami gitu ya. Jadi tingkat keberhasilannya dari situ. Iya. Ya, terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama. Semoga Ibu nanti lebih sukses